Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Jumat, tanggal 23 Januari 2026, dalam masa biasa yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah memanggil kami menjadi murid-murid Yesus Kristus Putramu. Mampukanlah kami melaksanakan tugas perutusannya dengan setia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini membawa kita naik ke sebuah gunung bersama Yesus. Gunung dalam tradisi kitab suci selalu menjadi tempat perjumpaan yang mendalam antara Allah dan manusia, tempat panggilan, pewahyuan, dan pengutusan. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka datang kepadanya. Dari antara banyak orang, Yesus memilih 12 untuk suatu tujuan yang sangat jelas, supaya mereka menyertai dia dan kemudian diutus menjadi untuk mewartakan Injil. Injil mengajak kita merenungkan kembali jati diri kita, panggilan kita sebagai orang-orang beriman, secara khusus orang beriman Katolik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Markus menulis dengan sederhana namun mendalam. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka datang kepadanya. Pemanggilan para rasul bukan berdasarkan kehebatan, pendidikan, atau kesempurnaan moral. Mereka adalah nelayan sederhana, pemungut cukai, bahkan ada yang berwatak keras dan rapuh. Ini kabar gembira bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Tuhan memanggil bukan karena kita layak, tetapi karena Ia mengasihi dan mempercayai kita. Pertanyaannya bukan apakah saya pantas, melainkan apakah saya mau datang ketika saya dipanggil.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebelum diutus, ada satu syarat utama. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Yesus tidak langsung mengutus, tetapi mengajak tinggal bersama. Relasi mendahului misi. Kedekatan dengan Tuhan lebih penting daripada aktivitas bagi Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak, sibuk melayani, tetapi jarang berdoa. Aktif ke gereja, tetapi miskin keheningan. Bekerja untuk Tuhan, tetapi lupa tinggal bersama Tuhan. Tanpa kebersamaan dengan Yesus, pelayanan menjadi kering dan melelahkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah menyertai Yesus, para murid diutus untuk mewartakan Injil dan mengusir roh-roh jahat. Ini berarti pewartaan Injil bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga tindakan nyata yang membebaskan kita dari dosa, menyembuhkan orang yang mengalami luka batin, melawan ketidakadilan dan kejahatan di dalam kehidupan. Setiap orang beriman memiliki perutusan. Orang tua diutus dalam keluarga, tenaga kesehatan diutus di tempat kerja, pelayan gereja diutus di tengah umat, dan lain-lain. Injil harus menjadi kekuatan yang membebaskan, bukan beban yang menindas. Injil menyebutkan satu persatu nama para rasul. Ini menegaskan bahwa Allah bekerja melalui pribadi-pribadi yang konkret dengan segala keterbatasannya. Bahkan Yudas Iskariot yang kelak mengkhianati Yesus tetap dipanggil. Ini menunjukkan bahwa panggilan adalah rahmat, kesetiaan adalah pilihan setiap hari. Tuhan tidak berhenti memanggil, tetapi manusialah yang perlu terus memilih setia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa menjadi murid Kristus berarti mendengarkan panggilannya, tinggal bersamanya dalam doa dan iman, dan mau diutus untuk menghadirkan Injil dalam kehidupan yang nyata. Yesus masih terus naik gunung hari ini, gunung kehidupan kita, dan memanggil kita satu persatu dengan nama kita masing-masing. Semoga kita sebagai murid-murid yang hidup sama sekarang memiliki keberanian untuk datang, kerendahan hati untuk tinggal bersamanya, dan keteguhan hati untuk diutus ke dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami bukan karena kelebihan kami, melainkan karena kasih-Mu yang setia. Ajarlah kami untuk setia menyertai Engkau, mendengarkan sabda-Mu, dan membiarkan hidup kami dibentuk oleh-Mu. Utuslah kami menjadi pewarta Injil melalui kata, sikap, dan perbuatan, agar kehadiran kami membawa harapan, penghiburan, dan pembebasan bagi sesama kami. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.